Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam acara Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah serius mengembangkan dan meningkatkan peran koperasi dan UMKM serta pengawasan terhadap pemerintah daerah Bangka Belitung dalam menjalankan program-program pengembangan koperasi dan UMKM. Komisi 6 DPR mendorong pemerintah serius mengembangkan dan meningkatkan peran koperasi dan UMKM serta pengawasan terhadap pemerintah daerah Bangka Belitung dalam menjalankan program-program pengembangan koperasi dan UMKM. Dalam kunjungan kerja masa reses ke Bangka Belitung, anggota Komisi 6 DPR Syahrani Mataya mengatakan dari 2016 sampai akhir 2017, Indonesia mengalami penurunan mikro yang berdampak ke daerah-daerah termasuk Bangka Belitung, sehingga perlu langkah strategis dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan dan meningkatkan peran koperasi dan UMKM di Bangka Belitung. Koperasi dan UMKM harus terus dikembangkan, dilindungi, dan difasilitasi oleh pemerintah sehingga bisa bertumbuh dan menjadi besar. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan meningkatkan UKM ini itu segera menjadi perhatian pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Nah, kita sebagai legislasi dari pelaksanaan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah koperasi dan UKM ini juga menyikapi gitu. Anggota Komisi 6 DPR Syahrani Mataya menilai Bangka Belitung memiliki potensi ekonomi yang tinggi seperti adanya pertambangan timah dan potensi wisata. Untuk itu pemerintah diminta lebih maksimal memilih program UMKM yang dapat dikembangkan dari kedua sektor tersebut sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro di Bangka Belitung. Nanti orang akan datang, akan menginap di sini, belanja di sini ya. Nah, kemudian UKM ini juga bergerak ya. Ada petani yang menanam buah-buahan, kemudian juga ada nelayan di sini dengan ikan lautnya. Dari Bangka Belitung, Putri TVR Parlemen melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan di tahun politik 2018 ini DPR RI tetap optimistis target pencapaian program legislasi nasional prioritas yang telah disusun oleh DPR RI akan rampung dibahas. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagio mengatakan prolegnas prioritas 2018 banyak 50 rancangan undang-undang dapat terpenuhi. Mengingat 50 rancangan undang-undang prioritas tersebut telah dibahas sebelumnya dan telah disepakati oleh pihak DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM. Meski tahun 2018 merupakan tahun politik, menurut Firman pihaknya akan tetap fokus membahas rancangan undang-undang yang sempat tertunda, khususnya rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bahwa psikologis publik yang akhir-akhir ini melihat bahwa target sebuah perencanaan undang-undang yang belum maksimal itu juga menjadi pertimbangan kita. Namun kami juga menyampaikan kepada publik, jangan DPR ini dijadikan pabrik undang-undang. Undang-undang itu kita buat betul-betul undang-undang yang memang dibutuhkan untuk mengisi sebuah kekosongan hukum. Undang-undang itu kita buat adalah betul-betul undang-undang yang dibutuhkan tadi, yang memang ada asas manfaat dan bisa diberlakukan. Jangan sampai kita membuat undang-undang tapi sulit untuk diimplementasikan. Nah, oleh karena itu kesepakatan ini udah kita capai dari DPD, RI, DPR, dan pemerintah. Firman berharap pihak pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan DPR. Mengingat selama ini pihak pemerintah kerap tidak hadir memenuhi undangan DPR saat proses pembahasan rancangan undang-undang, padahal kehadiran pihak pemerintah sangat diperlukan dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Firman menjelaskan dalam pembahasan rancangan undang-undang DPR berpatokan pada kebutuhan masyarakat dan rancangan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Jika usulan rancangan undang-undang tersebut merusak tatanan hukum yang sudah ada, pihak DPR akan menolak usulan rancangan undang-undang tersebut. Saya rasa kita juga sadar ya, kita ini Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga negara yang memang harus bikin regulasi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi saya rasa tidak ada undang-undang yang istilahnya itu titipan untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu kan teman-teman tahu alotnya agak bagaimana kita membahas undang-undang penyiaran, bagaimana alotnya kita membahas undang-undang pertembakuan, bagaimana alotnya kita membahas undang-undang minyak dan gas bumi. Itu kan semua kepentingan kita mikirnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Habibie dan Dwi TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan yang merugikan nelayan seperti Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan dan Permen Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Ditemui usai bertemu di Lemparan Nelayan di Pontianak, Kalimantan Barat baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR Ibnu Munzir mengatakan pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa para nelayan yang belum tuntas di tahun 2017 lalu. Di antaranya persoalan ketidaksinkronan data nelayan di sejumlah daerah yang berdampak pada bantuan yang diberikan pemerintah, seperti asuransi dan alat tangkap ikan tidak tepat sasaran. Pertama, ada selisih data yang jelas sekali antara Dinas Kelautan dengan data yang dari HNSI. Nah, tentu saja ini perlu di-clearkan gitu. Kalau kita lihat kesalahan data ini apa karena tahun data yang mungkin mengambil yang lama atau ada yang baru yang tidak terdaftar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan asuransi. Informasi asuransi yang berkembang ke bawah berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat tadi. Nah, sementara aturannya sebenarnya tidak ada yang berubah terkait dengan kecelakaan di laut. Karena itu kan asuransi buat nelayan memang untuk kecelakaan di laut. Bahwa bonusnya mereka dapatkan kalau dia meninggal biasa karena sakit. Menurut Ibnu Munzir, sebelum pihak pemerintah mengeluarkan peraturan menteri atau Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah Indonesia, pemerintah perlu melihat psikologi masyarakat terkait aturan tersebut, sehingga permen tersebut benar-benar diterima masyarakat nelayan di seluruh Indonesia. Untuk itu, Ibnu Munzir mengusulkan di tahun politik 2018, pihak pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang hanya mencari simpati publik atau pencitraan politik semata tanpa melihat persoalan yang dihadapi nelayan saat ini. Saya kira memang sistem ini karena permen keluar lebih dahulu, baru kemudian diberikan pengganti alat. Nah, mestinya kan dari awal sebelum permen dilahirkan, ada penggantian alat dulu. Atau uji coba alat, jadi sosialisasi, uji coba alat, baru kemudian permen keluar. Itu saya kira, karena kan sedangkan orang terdidik saja, ketika ada sesuatu yang baru mau dirubah, itu perlawanannya kuat, apalagi pada masyarakat atau kelompok itu. Dari Pontianak, Habibie Mahaba, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara, maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan.
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI mendukung usulan program Satu Rumah Satu Sarjana. Program ini dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR Suryo Alam mengatakan kualitas warga negara bisa dinilai dari seberapa tinggi tingkat pendidikannya, sehingga program Satu Rumah Satu Sarjana bisa jadi senjata andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Suryo Alam menjelaskan saat ini ada program beasiswa bidik misi dari pemerintah untuk warga Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi. Dinilai sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika dikembangkan menjadi satu program dengan Satu Rumah Satu Sarjana. Program harus didukung baik dari sejak pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Ya, di zaman now sekarang ini rugi kalau para pemuda tidak punya motivasi sampai S1, apalagi globalisasi, persaingan SDM, sumber daya manusia, membutuhkan orang kualifikasi minimal sarjana. Itu sudah menjadi kekinian ya, sudah menjadi kebutuhan. Jadi saya kira khususnya pemda-pemda yang di daerah, di pelosok-pelosok, harus mampu memfasilitasi warganya satu rumah dipastikan ada sarjananya. Saya kira itu bagus. Suryo Alam berjanji akan membantu mendorong program Satu Rumah Satu Sarjana di Komisi 10 DPR dalam pembahasan anggaran dengan pihak pemerintah, agar program tersebut benar-benar berhasil dijadikan program berikutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Suryo Alam, program Satu Rumah Satu Sarjana sebaiknya dipermudah persyaratannya, tidak seperti program bidik misi yang mendapatkan banyak keluhan, karena memiliki persyaratan yang berat bagi calon penerima beasiswa. Program di bidik misi kita minta diperbanyak dan juga diperbanyak jumlahnya dan diperbanyak nilainya.
karena ini akan sangat membantu masyarakat di daerah yang kurang mampu untuk meraih sarjana. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dan demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Komisi 3 DPR RI menyoroti kendala dalam penanganan kasus korupsi, khususnya permasalahan anggaran dalam penyelesaian kasus korupsi di Jawa Barat. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI mengusulkan nilai korupsi dengan jumlah kecil diselesaikan secara administratif. Komisi 3 DPR menyoroti penanganan kasus korupsi, terutama minimnya anggaran menjadi kendala dalam penyelesaian kasus korupsi di Jawa Barat. Untuk itu, Komisi 3 DPR mengusulkan nilai korupsi yang jumlahnya kecil diselesaikan secara administratif. Usai kunjungan kerja Komisi 3 DPR ke Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani mengusulkan kebijakan dalam menangani kasus korupsi yang nilainya kecil lebih dikedepankan masuk kategori non-kriminal. Artinya penegakan hukum di bidang administrasi dan kepegawaian sehingga dapat meminimalisasi anggaran dalam penyelesaian kasus korupsi. Untuk mengetahui ya bagaimana pertama rencana kerja kejaksaan yang pada level di pusat itu dibahas dan kemudian disampaikan kepada Kejaksaan Agung oleh Kejaksaan Agung kepada DPR RI di Komisi 3 itu terrealisasi ya. Nah, kita tadi lihat pertama dari sisi anggarannya bagaimana. Senada dengan Arsul, anggota Komisi 3 DPR Taufikul Hadi mengatakan, walaupun kerugian negara telah dikembalikan namun nilainya masih kecil. Untuk itu sebaiknya cyber pungli diharapkan menyelesaikan kasus korupsi yang bernilai kecil secara administratif. Taufikul Hadi menilai jika kasus tersebut dinaikkan ke pengadilan, biaya perkara tersebut akan jauh lebih besar. Lebih baik itu adalah diberikan hukuman administratif dan sebagainya. Tetapi tentu saja itu adalah ada kategorinya. Kategorinya kalau itu adalah persoalan tersebut adalah walaupun kecil tapi merupakan puncak gunung es, di bawahnya itulah ternyata banyak. Itu tentu saja harus diteris sampai ke bawah. Dari Jawa Barat, Andre Triana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan proyek tanggul penghambat atau cekdam yang akan mengalirkan lahar dingin dari Gunung Gamalama menuju lautan, dan DPR RI mendorong Kementerian PUPR dan Pemprov Maluku Utara mengambil langkah antisipasi atas letusan Gunung Gamalama untuk menghindari adanya korban jiwa. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan proyek tanggul penghambat atau cekdam yang akan mengalirkan lahar dingin dari Gunung Gamalama menuju lautan. DPR RI mendorong Kementerian PUPR dan Pemprov Maluku Utara mengambil langkah antisipasi atas letusan Gunung Gamalama untuk menghindari adanya korban jiwa. Usai meninjau proyek pembangunan cekdam di kaki Gunung Gamalama, Maluku Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo berharap proyek penahan material lahar senilai 140 miliar tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga bisa mengurangi dampak terburuk jika terjadi banjir lahar dingin. Cekdam ini gunanya untuk memperlambat laju lahar dingin itu tadi. Kemudian dia dibuat berumpak-umpak, berjenjang-jenjang begini untuk itu tadi menyaring material-material itu sehingga tidak semuanya langsung jatuh turun dengan kecepatan tinggi ke bawah gitu. Saya kira ini penting dan proyeknya juga termasuk besar. Selain percepatan pembangunan tanggul, Sigit juga meminta pembangunan cekdam di Ternate ini harus memperhatikan keselamatan para pekerja proyek yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, mengingat Gunung Gamalama masih berstatus aktif dan memungkinkan terjadinya erupsi kembali. Kontraktor besar pun masih harus diingatkan tentang keselamatan kerja dan itu masuk dalam aturan jasa konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kalau mereka melalaikan keselamatan kerja sampai kemudian ada kecelakaan kerja yang menyebabkan jiwa meninggal, mereka bisa dipenalti, termasuk dilarang beroperasi perusahaannya. Dari Maluku Utara, Siva dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik.
Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI menyayangkan sejumlah fasilitas di media center DPR RI yang rusak dan tidak layak. Padahal fasilitas perlu untuk menunjang efektivitas kerja wartawan yang ditugaskan meliput kegiatan DPR RI. Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR menyayangkan sejumlah fasilitas di media center DPR rusak dan tidak layak. Padahal fasilitas perlu untuk menunjang efektivitas kerja wartawan yang ditugaskan meliput kegiatan DPR RI. Usai melakukan peninjauan ke media center dan beberapa ruang anggota DPR, didampingi seluruh Kabak dan Kasubag di Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR Yohanes Tahapari mengatakan, ada beberapa fasilitas media center DPR yang memprihatinkan dan menghambat kinerja para wartawan dalam memberitakan informasi-informasi kegiatan dan kerja kedewanan. Terkait ruangan kerja anggota DPR, menurut Yohanes, selain sempit untuk dihuni, anggota DPR beserta 7 stafnya, ruangannya sudah mengalami kerusakan. Mau duduk di mana? Kami sendiri tadi melihat, ya,
Nah, jadi dengan demikian maka menurut hemat kami bahwa kelihatannya gedung DPR RI ini perlu untuk dipertimbangkan kembali, untuk dilihat ya, bahwa memang sudah sangat padat ya, sudah sangat penuh ya, dan kami ingin menyampaikan kepada masyarakat. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR Yohanes Tahapari mengatakan pihaknya akan melaporkan hasil peninjauan ini kepada Sekretariat Jenderal DPR agar diteruskan kepada pimpinan DPR selaku Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR, di mana salah satunya terkait perbaikan terhadap gedung dan fasilitas di Sekjen DPR. Nah, nanti kami serahkan kepada beliau sebagai pelaksana tugas untuk menyampaikan ini kepada pimpinan DPR. Ya, kan kita tahu bahwa pimpinan DPR. Fitian dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Melalui kerjasama yang dilakukan antara Badan Keahlian Dewan DPR RI dengan Legislative Counseling Office of National Assembly Secretariat of Republic of Korea, BKD DPR RI berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap kinerja anggota Dewan DPR RI. Melalui kerjasama yang dilakukan antara Badan Keahlian Dewan DPR RI dengan Legislative Counseling Office of National Assembly Secretariat of Republic of Korea, BKD DPR RI berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap kinerja anggota Dewan DPR RI. Badan Keahlian Dewan DPR RI menerima kunjungan delegasi Legislative Counseling Office of National Assembly Secretariat of Republic of Korea yang merupakan sistem pendukung Parlemen Korea Selatan dalam hal perancangan hingga pengawasan pelaksanaan undang-undang. Kepala Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI Asep Ahmad Saifullah mengatakan, melalui kerjasama pertukaran informasi yang dilakukan BKD DPR RI dengan delegasi Legislative Counseling Office Korea Selatan, BKD DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Keahlian Dewan, khususnya untuk posisi legal drafter yang memiliki peran penting dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Menurut Asep, sumber daya yang dimiliki Badan Keahlian Dewan DPR RI masih jauh jika dibandingkan dengan SDM yang dimiliki oleh Parlemen Korea Selatan, di mana Parlemen Korea Selatan didukung oleh 86 legal drafter dengan minimum kualifikasi doktor atau S3. Untuk itu, Koordinator Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM BKD DPR RI, Mardi Sontori mengatakan, dukungan terhadap pegawai di lingkungan BKD DPR RI sangat diperlukan, khususnya dalam bidang akademik dengan memberikan beasiswa kepada pegawai, mengingat sampai saat ini 48 orang legal drafter yang ada di BKD DPR RI, baru 1 hingga 2 orang yang tengah mengikuti program S3 dan sisanya merupakan lulusan S2 bahkan S1. Mereka punya 86 legal drafter atau konsel namanya di sana. Dibandingkan di sini kita hanya 48 orang. Kemudian dia bisa mengajukan setiap orang legal drafternya sampai 200 RUU per tahun. Bisa dibayangkan bagaimana tingkat produktivitasnya sangat tinggi, tapi itu tentunya ditunjang oleh sumber atau kapasitas yang juga memadai, yang tadi dibilang minimal mereka bergelar doktor. Nanda Oktaviani dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon menyatakan di tengah isu perubahan iklim yang tengah gencar dikemukakan saat ini, pembangunan memang perlu dilakukan, namun jangan sampai malah merusak lingkungan. Usai menerima kunjungan anggota Parlemen Korea Selatan dan anggota Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development yang dipimpin oleh Oh Jae-sai, Fadlizon menyampaikan, saat ini isu perubahan iklim tengah gencar disuarakan di forum-forum internasional dan menjadi fokus dari Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development. Fadlizon mengatakan lingkungan dan pembangunan memiliki kaitan yang erat. Untuk itu dirinya berharap pembangunan yang gencar dilakukan di Indonesia tidak menghambat kelestarian lingkungan. Sudah ikut pada tahun lalu, tetapi saya kira banyak hal ya, apalagi dengan adanya climate change dan sebagainya ini, isu lingkungan itu sangat penting, apalagi dikaitkan dengan pembangunan gitu. Jangan sampai pembangunan merusak lingkungan dan jangan sampai juga lingkungan kemudian menghambat pembangunan. Lebih lanjut, Fadlizon menyampaikan delegasi Parlemen Korea dan anggota Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development datang untuk mengundang Indonesia untuk lebih berpartisipasi aktif dalam Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development agar Parlemen Indonesia lebih berpartisipasi dalam aktivitas keparlemenan yang terkait dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fadlizon menjelaskan
Asia Pacific Parliamentarians Conference and Development telah beranggotakan 46 negara di Asia Pasifik dan Indonesia menjadi salah satunya. Tahun depan akan dilaksanakan di Mongolia. Tadi disampaikan oleh pimpinan dari APPCED itu tentang hasil-hasil dari konferensi yang lalu yang dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan. Halmi dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.